Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan share sebuah kabar baik terkait pencairan TPG Tunjangan Profesi Guru untuk triwulan 3 tahun 2021 Bapak Ibu. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan dari informasi teman-teman guru di daerah terkait TP3 saat ini. Nah, hingga saat ini sudah banyak daerah yang teman-teman guru di daerah yang status validasinya itu valid. Ya, seperti ini tampilannya, valid di info GTK-nya, pastikan valid seperti ini. Dan update terakhir per hari ini sudah banyak daerah di seluruh Indonesia yang melakukan pemberkasan Bapak Ibu. Ya, pemberkasan ini informasi dari teman di daerah. Puji Tuhan, pemberkasan tunjangan profesi TW3 sudah diproses. Semoga teman-teman cepat menyusul. Nah, ini salah satunya, dan ini juga ya pemberkasan TW3 dan 4. Jadi kami tidak tampilkan akun yang share informasi ini untuk menjaga privasi. Kami hanya menampilkan informasinya Bapak Ibu. Dan memang beberapa daerah itu tidak melakukan pemberkasan. Ini salah satu info dari teman di daerah. Di tempat kami di Kaltim tidak ada pemberkasan TPG. Pokoknya keluar SK langsung cair setiap 3 bulan. Lancar, tidak ribet ya. Jadi memang beberapa daerah seperti itu kebijakannya, tidak ada sistem pemberkasan. Yang penting info GTK-nya valid, itu saja. Itu tinggal menunggu proses pencairan valid, kemudian SK terbit, lalu tinggal proses pencairan seperti itu. Nah, tapi kebanyakan daerah itu melakukan pemberkasan. Jadi untuk update terakhir hingga hari ini, yaitu sudah memasuki tahap pemberkasan Bapak Ibu. Sudah memasuki tahap pemberkasan. Mohon maaf tulisannya kurang rapi karena menggunakan mouse menulisnya. Nah, hari ini pemberkasan sudah dilakukan di banyak daerah Bapak Ibu. Maka besar kemungkinan akhir September itu sudah ada daerah yang melakukan proses pencairan ke rekening guru. Akhir bulan ini ya, akhir bulan ini sudah, prediksi kami sudah ada, karena tahun-tahun lalu pun ada beberapa daerah meskipun sebagian kecil yang akhir September itu sudah melakukan pencairan TW3. Nah, tambahan informasi Bapak Ibu, ini kabar baik dari pihak kementerian bahwasanya untuk TPG 2021 itu aman, artinya tidak ada refocusing. Maka besar kemungkinan, hampir dipastikan ya, tidak ada carry over. Ini disampaikan langsung Pak Nadiem dalam paparannya di Komisi 10 DPR RI. Bahwasanya ada beberapa item yang dipertahankan oleh Kemdikbud di tahun ini yang tidak diganggu-gugat anggarannya, yaitu salah satunya aneka tunjangan guru ya. Jadi bukan hanya tunjangan profesi, bukan hanya tunjangan sertifikasi seperti itu, tapi juga termasuk tunjangan khusus ya, atau tunjangan terpencil, kemudian tamsil dan lain sebagainya. Pokoknya yang terkait dengan aneka tunjangan guru itu 2021 diamankan, tidak di refocusing anggarannya, maka tetap akan diterima full. Insya Allah akan berbeda dengan tahun 2021 di mana ada carry over ya Bapak Ibu. Ada carry over TPG, saat itu tidak menerima banyak guru ya, banyak guru, hampir semua tidak menerima TPG bulan Desember 2020. Itu dibayarkan di 2021. Nah, untuk tahun ini aman, nanti Bapak Ibu akan menerima full 12 bulan di tahun 2021. Ini informasi yang share. Jadi sekali lagi untuk saat ini TPG TW3 itu sudah masuk ke tahap pemberkasan. Pastikan Bapak Ibu info GTK-nya sudah valid untuk bisa proses pencairan seperti itu. Izinkan saya melakukan paparan sekarang untuk membahas topik pertama, realokasi dan refocusing APBN Kemendikbudristek tahun 2021. Di tahun 2021 ini ada 4 tahap. Bisa berikutnya slide-nya. Ada 4 tahap realokasi dan refocusing APBN. Jadi ini kita jelaskan 4 tahapnya. Untuk yang tahap pertama itu satu-satunya tahap di mana kita sebenarnya mendapatkan tambahan anggaran, tetapi kita masih harus merealokasi anggaran kita sebagian. Untuk tahap 2, 3, dan 4 itu semuanya adalah pemotongan, jadinya pengurangan daripada anggaran disebabkan karena pemerintah harus melakukan penghematan belanja KL untuk pandemi COVID-19. Jadi kami di pemerintah ini harus solider bahwa walaupun kita menerima pemotongan anggaran, kita punya satu kedaruratan yang harus dihandle sekarang, sehingga kami membantu keuangan negara untuk bisa
mengalihkan dana tersebut. Yang refocusing tahap 1 ini, kami menerima sebenarnya tambahan anggaran kuota itu sebesar 2,62 T, tapi Kemendikbudristek itu harus menanggung 500 M dari jumlah tersebut. Jadi yang dapat dari BA-Bun, dapat dari luar tambahan itu hanya 2,02 T, tapi Kemendikbudristek harus mengeluarkan dari anggarannya 500 M. Nah, yang ini kita lakukan dari efisiensi dari belanja barang, honor, meeting, perjalanan dinas, dan lain-lain. Untuk tahap 2 yang kita lakukan adalah karena ini semuanya untuk penghematan. Jadi di tahap 2, 271,58 M itu harus kita refocusing. Sama juga kita refocusingnya dari belanja pegawai, terutama dari tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja gaji ke-13. Kita punya prinsip yang sangat sederhana sebenarnya di Kemendikbud. Kalau ada pemotongan, yang pertama harus dikorbankan adalah aktivitas internal kita untuk mencapai solusi. Tapi program prioritas kita harus dilindungi. Sebesar mungkin dilindungi. Jadinya beberapa kegiatan kita memang terdampak, tapi nggak terdampak secara karena pengorbanan yang kita lakukan dari sisi tadi biaya-biaya anggaran SDM, operasional, dan lain-lain. Jadi contohnya guru penggerak, ya memang turun sedikit dari 36.000 ke 29.000 orang. Karena anggarannya turun dari 689 M ke 551 M. Itu contohnya. Itu udah kita nggak mau menerima lebih besar lagi penurunan dari situ. Ini contoh satu lagi, program prioritas guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, ini lumayan signifikan karena sasarannya turun dari 61.000 ke 23.000. Ini memang kita nggak bisa cari lagi anggaran karena ini memang program yang sangat intensif pendampingannya. Jadi ini signifikan, memang agak sedih, tapi ya nggak apa-apa karena kita bisa selalu mengakselerasi tahun berikutnya. Organisasi penggerak, ya sasarannya itu tetap di 20.000, tapi anggarannya turun sehingga anggaran per proyeknya, per programnya itu turun cukup signifikan dari 320 M ke 209 M total anggarannya. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana sasarannya tadi dari 1.530 menjadi 1.290 lembaga, ya kan anggarannya turun. Di kebudayaan pun banyak yang terpukul, target desa pemajuan kebudayaan itu berkurang dari 359 desa ke 270 desa, ya karena anggarannya cukup signifikan. Jadi ada beberapa program prioritas memang terdampak, ya negatif, ada yang targetnya lumayan signifikan tapi tidak merusak akselerasi daripada program kita. Dan harapan kita adalah dengan tahun depan dan tahun berikutnya itu akan kita kompensasi pengurangan target ini dengan mengakselerasi lebih cepat. Nah, apa yang sama sekali tidak terdampak? Nah, ini adalah masa krisis bagi masyarakat kita. Semua program-program kita yang sifatnya afirmatif itu kita lindungi total, ya. Dan untuk tahun ini PIP tetap saja 17,9 juta siswa dengan anggaran 9,6 T, tidak ada pemotongan sama sekali. KIP kuliah untuk memastikan nggak ada anak-anak kita yang kurang mampu harus putus sekolah, ya, itu dengan 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran 9,4 T. Jadi PIP, KIP kuliah aman. Beasiswa afirmatif seperti beasiswa adik untuk 7.300 mahasiswa dengan anggaran 139 M itu tidak ada pemotongan sama sekali. Dan aneka tunjangan untuk 364.000 guru dengan anggaran 7,3 T itu tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi kita ini kerja pagi siang malam untuk melindungi hal-hal yang dampak ekonominya sangat signifikan bagi ekosistem pendidikan kita, baik itu guru, murid dasar menengah, mahasiswa, maupun beasiswa afirmatif. Ini yang coba kita pertahankan sebaik mungkin, gitu. Jadi kira-kira gitu dari sisi dampak daripada realokasi kita mencoba prioritas nomor 1 hal-hal yang sifatnya afirmatif untuk masyarakat
yang paling tidak mampu itu harus kita lindungi dulu, baru program prioritas kita lindungi dulu. Nah, konsekuensinya adalah aktivitas-aktivitas di dalam kementerian itu efisiensi yang terjadi itu dahsyat gitu, dahsyat. Dan memang arahan Pak Presiden adalah untuk melanjutkan efisiensi ini ke depannya. Jangan sampai nanti pandemi udah tidak PPKM lalu tiba-tiba semuanya bikin event-event lagi di hotel, semuanya bikin acara-acara. Ini yang nggak mau. Pak Presiden sudah menitipkan bahwa efisiensi ini harus kita jaga. Jadi